Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa mengunjungi Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya doa Bapak Ibu, pengharapan Bapak Ibu yang selama ini Anda nantikan akan menjadi kenyataan. Karena firman Allah yang mengatakan apabila kita menaikkan doa kita dengan sungguh-sungguh hati, maka doa yang dinaikkan dengan sungguh hati itu besar kuasanya. Dan itu janji Tuhan yang dituliskan oleh kitab Yakobus. Dan hari ini saya mau mengajak Anda semuanya untuk kembali memahami arti kata doa. Apa sih berdoa itu? Karena selama ini kita memahami yang namanya agama. Semua agama memiliki unsur doa. Jadi semua agama mengajarkan tentang doa. Nah, kali ini saya mau mengajak Anda semuanya belajar apa arti kata doa di dalam firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan sebuah kalimat, kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kata salah berdoa bisa berarti salah motivasi, bisa juga salah memahami apa arti kata doa. Ini contoh, Anda pernah seperti saya. Kita hanya datang berdoa kalau kita lagi ketakutan, kita lagi terjepit, kita lagi terhimpit, kita lagi banyak masalah, kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita lagi aman-aman, semua baik-baik saja, kita tidak pernah datang mendekat kepada Tuhan. Kalau itu yang pernah saudara lakukan, Anda tidak sendiri, karena saya juga mengalami hal yang sama. Nah, saudara-saudara, semua yang saya lakukan tadi beranjak dari konsep yang salah tentang doa. Itulah sebabnya saya mau menjelaskan kepada Anda, berdoa itu seperti apa. Nah, di dalam bahasa Inggris, berdoa itu adalah petition, petisi. Apa itu petisi? Petisi adalah mengklaim kembali apa yang menjadi hak, apa yang menjadi bagian saudara, yang itu sudah dijanjikan. Ini contoh, Tuhan pernah menjanjikan bahwa kalau kita percaya dan berserah kepadanya sungguh-sungguh, kita akan menerima kelegaan. Kemudian saudara datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku datang kepadamu, aku mengklaim janjimu, bahwa waktu aku datang kepadamu dan menyerahkan semua persoalanku, maka aku akan menerima kelegaan, damai sentosa. Atau saudara mengklaim janji Tuhan tadi yang mengatakan bahwa doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati, besar kuasanya. Kemudian saudara datang kepada Tuhan untuk mengklaim janji tadi. Jadi doa yang benar adalah doa yang dilandasi oleh janji Tuhan dan status Anda. Apa itu? Status saya sebagai anak-anak Allah. Karena Yesus pernah mengajarkan kepada kita, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di dalam surga. Jadi Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa kalau Anda datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ingat baik-baik. Hubunganmu adalah, engkau adalah sebagai anak, dan Tuhan Sang Pencipta sebagai Bapa. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan Bapa pernah berjanji. Sama seperti dengan bapak-bapak kita di dunia ini pernah berjanji. Ya, saya janjikan nanti kalau kamu lulus ujian, nak, Papa belikan kamu HP yang baru. Ya kan? Atau, nak, kamu kalau sudah bisa berjalan nanti Papa belikan sepeda baru. Kalau nanti kamu sudah tamat kuliah, Papa belikan rumah yang baru. Itu janji dari orang tua saudara. Nah, suatu saat saudara akan datang kepada Bapak dan mengatakan, Bapak pernah janjikan dulu waktu saya tamat SMA, Bapak akan memberikan saya HP baru. Papa, saya sudah tamat SMA. Saya mengklaim hak saya. Saya minta apa yang Bapak janjikan kepada saya. Itu namanya petisi yang diterjemahkan dalam bahasa Alkitab prayer. Jadi prayer adalah petisi. Petisi apa? Mengklaim kembali janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci.
Amin. Itulah sebabnya, saudara-saudara, waktu Anda datang kepada Tuhan, Anda datang kepada Tuhan bukan semata-mata untuk meminta, tapi mengingatkan janji-janji Tuhan, mengklaim janji-janji Tuhan yang berhak untuk Anda terima dalam kehidupan ini. Jadi pendekatan kita kepada Tuhan berbeda. Kita tidak datang karena dimotivasi oleh rasa takut, rasa cemas, karena terhimpit, karena persoalannya datang bertubi-tubi. Kemudian kita datang dengan merengek-rengek menangis. Bukan itu, saudara. Kita datang dengan sebuah keyakinan. Saya adalah anaknya. Saya berhak memanggil dia sebagai Bapa. Dan saya berhak meminta janjinya digenapi dalam hidup saya. Amin. Amin, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya Allah mengatakan, mintalah. Mintalah apa saja yang kamu butuhkan di dalam nama Yesus, maka Bapa di surga akan memberikannya kepada kita. Saudara-saudara, saya berkali-kali mengatakan, datanglah di hadiratnya dengan status sebagai anak-anak Allah, dan datanglah dengan janji-janji Tuhan. Diklaim janji itu, dan saudara mengatakan, Bapa, Engkau berjanji bahwa apabila aku datang kepadamu, apabila aku berserah kepadamu, Alkitab mengatakan, sendiri yang mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku karena akulah yang memperdulikan. Atau Alkitab mengatakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku ke rumput yang hijau, membawa aku ke air yang tenang. Dan saudara ucapkan kata-kata itu. Dan waktu saudara mengucapkan kata-kata itu, maka saudara akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara. Mungkin ilustrasi yang paling bagus adalah seorang janda yang datang kepada seorang hakim, yang tiap hari datang kepada hakim. Dan hakimnya sampai bosan. Akhirnya hakimnya merestui permintaan janda ini. Saudara mungkin pernah membaca ini di dalam kitab Injil. Saudara, saya mau menggambarkan ini. Kenapa janda ini terus datang, terus mendatangi? Karena dia punya hak. Pada zaman itu, orang yang dinamakan janda adalah orang yang powerless, orang yang tidak punya kekuatan. Saudara, dan orang yang tidak punya kekuatan dijanjikan oleh Tuhan di dalam kitab suci bahwa Allah membela anak yatim dan para janda. Maka janda ini tahu haknya dan dia tahu janji-janji Tuhan. Dan saudara-saudara, dia meminta, dia menagih janjinya, dan pada akhirnya hakim itu merestuinya. Ini gambaran buat kita semua. Doa is prayer. Prayer is a petition. Itu yang pertama. Jadi, waktu Anda berdoa, Anda mengklaim janji Tuhan yang berhak Anda miliki. Dan Allah yang memintanya. Pertanyaannya Pak Paulus, kalau Allah Maha tahu, bukannya dia sudah tahu apa yang kita perlukan? Benar. Kalau Allah Maha tahu, bukannya dia tahu sebelum kita ucapkan? Benar. Tetapi kenapa Tuhan minta supaya kita meminta? Nah, ini saudara. Tuhan memerlukan, atau Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Bahkan digambarkan dalam kitab Yohanes, God is love. Allah itu kasih. Dan kasih itu perlu objek. Objek untuk mengasihinya. Dan tanda bahwa Allah mengasihi atau saudara mengasihi Allah, ada komunikasi. Saudara, Tuhan tahu keperluan saudara. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Tetapi Tuhan tetap mengajak atau meminta Anda untuk datang kepadanya dan minta. Mengapa? Karena Allah mau berkomunikasi dengan Anda. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan keyakinan bahwa kita akan mengklaim janjinya. Tapi juga jangan lupa, kita datang bukan hanya sekedar membawa daftar belanja dan minta untuk dipenuhi. Doa adalah percakapan dua arah. Apa artinya? Bukan hanya saudara saja yang berbicara kepada Tuhan, tapi saudara mengizinkan Allah berbicara kepada Anda. Amin. Itu kebenaran. Itulah sebabnya, saudara, Allah lebih menyukai sikap hati Anda daripada kata-kata Anda. Jadi,
Saya mau mengatakan ini kepada Anda. Mungkin saudara tidak fasih berdoa, mungkin saudara tidak pintar mengucapkan kata-kata. Karena yang penting bagi Tuhan adalah maksud hati Anda. Pak Adam Clark mengatakan, Tuhan tidak impress, tidak tertarik dengan betapa fasihnya Anda mengucapkan kata-kata doa. Tuhan lebih tertarik dengan hati Anda daripada lidah Anda. Maka jangan takut salah ngomong, jangan takut salah bicara, karena Tuhan tahu persis apa yang ada di hatimu, dan Tuhan akan mengabulkan doamu berdasarkan isi hatimu. Itulah sebabnya saudara-saudara, berdoalah dengan hati, bukan hanya berdoa dengan kata-kata. Karena doa adalah percakapan roh, percakapan hati antara manusia dengan penciptanya. Amin. Ini kebenaran yang kedua tadi, ya, bahwa Allah lebih tertarik dengan hatimu daripada lidahmu. Maka kalau berdoa, berdoalah dengan hati. Yang ketiga, ini akan membuat Anda lebih bersemangat lagi nanti waktu berdoa. Kenapa harus berdoa? Nah, doa harus dipahami dari konsep kerajaan Allah. Saya mau mengatakan ini, apa itu konsep kerajaan Allah? The Kingdom of God. Jadi, pada waktu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan teladannya, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26, ada kalimat begini, let them have dominion. Biarlah mereka berkuasa atas bumi ini. Sehingga sejak saat itu, manusia diberi kekuatan oleh Tuhan, kekuasaan oleh Tuhan, untuk menjadi wakilnya di atas bumi ini. Saudara-saudara, bumi adalah God's dominion. Bumi ini adalah milik Tuhan. Tetapi diserahkan kepada manusia untuk mengelolanya. Dan sejak saat itu, setiap kali Allah ingin melakukan sesuatu di bumi, maka dibutuhkan yang namanya manusia. Dan cara manusia bekerja sama dengan Allah supaya Allah melakukan sesuatu di bumi adalah melalui doa. Jadi doa adalah giving God permission. Doa adalah memberikan izin, seolah-olah memberikan permisi untuk Allah bekerja melalui kita. Amin. Jadi saudara, berdoa berarti kita sedang membuka akses untuk Anda mengalami karya Tuhan melalui kehidupan Anda. Pertanyaan, bukankah Tuhan Maha Kuasa? Benar. Bisakah Tuhan membebaskan umat Israel dari tangan Raja Fir'aun dengan memindahkan umat Israel langsung ke tanah perjanjian? Bisa. Bisakah Tuhan melahirkan umat Israel tanpa harus memakai Abraham? Bisa. Bisakah Tuhan membebaskan umat Tuhan tanpa harus memakai orang seperti Daniel, Yusuf? Bisa. Tetapi Tuhan sudah terikat dengan janjinya. Tuhan tidak akan pernah melanggar firman-Nya yang mengatakan, let them have dominion. Maka sejak saat itu, setiap kali Allah ingin campur tangan untuk melakukan sesuatu ke dalam dunia, Tuhan memakai manusia. Cara Tuhan menolong manusia selalu pakai manusia. Dan pintunya adalah doa. Dan doa itulah yang saya sebut dengan giving God permission. Memberikan Allah permisi untuk melakukan hal-hal yang besar di dalam dunia ini. Luar biasa kan saudara-saudara. Jadi doa itu berarti Anda sedang membuka akses untuk Allah bekerja lewat hidup Anda. Amin. Itulah sebabnya saya mau menjelaskan ini kepada Anda. Betapa luar biasanya ketika kita menjadi orang yang tiap hari berdoa. Dan doa bukanlah sebuah pilihan. Doa adalah sebuah kebutuhan. Prayer is not a choice. Prayer is a necessity. Yaitu keperluan. Sama seperti kita bernafas, itu bukan pilihan. Bernafas adalah sebuah kebutuhan. Maka tiap hari tanpa diperintah, tanpa diingatkan, tanpa menunggu bel, kita harus bernafas. Sekarang saya harus bernafas tanpa dipaksa oleh siapapun. Karena apa? Bernafas adalah necessity, not a choice. Bernafas itu adalah kebutuhan. Bukankah dikatakan bahwa
Nafas hidup orang percaya adalah berdoa. Itulah sebabnya saudara Rasul Paulus mengatakan, berdoalah senantiasa. Dan orang-orang yang hidup dalam doa dan menjadikan doa sebagai gaya hidup, saudara akan menyaksikan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Saya mau mengajak Anda semuanya yang mungkin selama ini salah konsep mengenai doa. Anda berdoa tunggu bel, Anda berdoa kalau kepepet, Anda berdoa karena takut, Anda berdoa sebagai legalistis, Anda berdoa untuk menghapus dosa. Kesalahan-kesalahan itu sudah waktunya diperbaharui. Kita berdoa karena itu adalah keperluan hidup kita. Terhubung dengan Tuhan, mengalami keajaiban, mengizinkan Allah berintervensi, mengizinkan surga terjadi di dunia. Maka Yesus mengajarkan kepada Anda waktu berdoa, jadilah kehendakmu di surga atau di bumi seperti di surga. Waktu saudara berdoa, saudara diajarkan Bapa kami di dalam surga. Ya kan? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cara paling baik menghadirkan kuasa surga ke bumi, ke dalam hati saudara adalah lewat berdoa. Amin. Saya mau cek dengan Anda semuanya, apakah bagi Anda doa adalah sesuatu yang harus diingatkan, sesuatu yang menjadi legalistis, saudara seolah-olah kalau tidak berdoa, saudara merasa berdosa. Sudah waktunya kita mengubah. Tiap hari kita harus berdoa. Makanya Rasul Paulus mengatakan, berdoalah senantiasa. Amin. Satu lagi, saudara. Doa bukan hanya membuka akses untuk surga, berintervensi ke dalam dunia, tapi doa adalah pengantar terbaik buat kita untuk merasakan kuasa surga. Kalau boleh saya mengatakan, waktu Anda berdoa, Anda bisa punya akses untuk merasakan damai, ketenangan, sukacita. Apalagi waktu saudara berdoa dengan sukacita karena saudara tahu hak saudara untuk mengklaim janji Tuhan. Maka waktu saudara datang kepada Tuhan, saudara datang dengan sukacita, masuk hadiratnya dengan pujian, dengan ucapan syukur. Dan waktu saudara berbicara dengan Tuhan, ada sukacita karena Anda merasakan hadirat Tuhan. Seperti Raja Daud. Waktu Raja Daud dikejar-kejar oleh anaknya dan tentara yang membelot, karena dia dikudeta, dia harus mengungsi, meninggalkan istana. Daud berteriak di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Bahkan ada yang bilang, bagimu tidak ada lagi pertolongan daripada Allah. Kemudian Daud berpindah kalimat dan mengatakan, tetapi Engkau Tuhan, Engkau adalah perisaiku, Engkau adalah kemuliaanku, dan Engkau yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia membaringkan aku di gunungnya yang kudus. Aku bangun dan tidak takut lagi kepada puluhan orang yang siap mengepung aku. Dengar baik-baik. Musuhnya masih ada di depan mata. Ancamannya masih ada. Tantangannya masih ada. Tapi suasana hati Daud sudah berbeda. Yang tadinya dia gelisah, dia takut, dia marah. Tiba-tiba dia merasakan ketenangan. Itulah yang dilakukan oleh doa. Doa adalah pintu gerbang merasakan hadirat surga di dalam hati Anda. Jadi waktu Anda gelisah, waktu Anda cemas, waktu Anda khawatir, Rasul Paulus mengatakan, bawalah semua kekhawatiranmu di dalam permintaan atau berdoa. Segala khawatirmu dibawa di dalam doa, di dalam Filipi pasal 4. Karena Rasul Paulus tahu, doa mengubah suasana hati Anda. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu situasi Anda, tapi saya mau mengajak Anda hari ini yang sedang gelisah, yang sedang galau, saudara mungkin sedang takut menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, saudara mungkin sedang bingung, saudara sedang cemas, bahkan saudara stres, depresi, datang ke hadapan Tuhan.
datang di kaki Tuhan, masuk hadiratnya dengan sungguh-sungguh hati. Belajarlah curhat dengan Bapa di surga. Dan izinkan dia melawat hatimu, izinkan dia berbicara dan meneguhkan kembali firman-Nya, janjinya ke dalam hati saudara. Ini contoh. Ini sudah tanggal tua. Saudara mungkin sudah tidak ada uang lagi. Atau saya sudah waktunya membayar staf dan karyawan. Dan dana tidak cukup misalkan. Saya datang kepada Tuhan. Saya mengingat, oh Tuhan, Engkau pernah mengatakan El Shaddai. Allah lebih dari cukup, dan berdasarkan kebenaran janjimu, aku memohon, aku meminta bahwa Engkau akan mencukupkan aku. Saudara yang sedang gelisah, saudara yang sedang cemas, yang barangkali saat ini tidak tahu apa yang harus didoakan, ingat janji Tuhan yang mengatakan, janganlah kamu khawatir. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Amin. Jadi saudara, saya mau mengajak saudara yang sedang galau, pikiran kacau, sedang gelisah, barangkali Ibu Yublina yang ada di Kupang, Ibu Emi, dan Ibu Oya Foy, Ibu Mince, Ibu Sarona yang bergabung, Ibu Blandina. Saya tidak tahu apa yang ibu-ibu semua hadapi saat ini. Yang saya tahu, kalau mau cepat kilat merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan, datanglah kepada Tuhan. Datang sebagai anak. Datang untuk mengklaim hak Anda. Datang untuk membuka pintu sehingga Anda hari ini merasakan kuasanya, merasakan hadiratnya. Amin. Kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, saya perlu campur tangan Tuhan, saya perlu kuasa Tuhan, saya perlu mujizat Tuhan, saya perlu pertolongan Tuhan sekarang. Taruh tanganmu di dada dan kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami menyadari betapa pentingnya kami berdoa, karena doa adalah kebutuhan hidup kami. Doa adalah nafas kehidupan rohani kami. Bapa, kami datang dengan mengingat janji-janjimu yang Kau pernah katakan bahwa Engkau akan memberikan kelegaan, bahwa Engkau akan memelihara hidup kami, bahwa Engkau adalah Allah yang mencukupkan, bahwa Engkau adalah Allah yang menyembuhkan, Engkau adalah Allah yang memberikan kemenangan, Allah yang memberikan penghiburan. Dan kami memohon, curahkan itu semua dalam kehidupan kami semua Bapa. Dan kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang menonton video ini, yang sedang mengikuti live streaming ini. Lawat mereka, jamah mereka. Biarlah Engkau melakukan keajaiban bagi mereka di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Luar biasa. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sedang mengikuti. Ini sahabat-sahabat kita. Pak Teguh ini setia sekali. Pak Teguh, salam, apa kabar Pak? Pak, senang sekali tiap hari Bapak bisa setia. Ibu Yublina juga yang baru bergabung juga, Ibu Andes, Saudara Andes Sestri yang sudah bergabung, Ibu Evi Siota, Ibu Neti Christine, Ibu Christina Roland yang bergabung, Ibu Emi yang juga bergabung, saya senang sekali, dan Ibu Mimi, ya Niki Brown juga, Yeni, Ibu Menti yang sudah bergabung semua. Ibu Kristiana Huta Barat yang rajin mengikuti Making Life Better. Saya mau menyapa Anda semuanya. Saya berdoa agar kiranya program Making Life Better, pengajaran Making Life Better betul-betul menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin sekali ada banyak kesaksian dari Bapak Ibu yang sudah bergabung sekian lama, mungkin mendengarkan lewat streaming atau lewat jaringan radio Dian Mandiri yang tersebar dari Nias sampai Papua. Saudara-saudara yang selama ini sudah mendownload aplikasi Making Life Better, dan saudara diberkati, jangan lupa bagikan aplikasi Making Life Better ke teman-teman Anda. Amin. Dan saya senang sekali apabila ada di antara Bapak Ibu yang sudah diberkati, dijamah oleh kebenaran firman dan punya kesaksian. Dan kesaksian saudara barangkali berkaitan dengan apa yang Anda dengar, Anda didoakan dan Anda mengalami kesembuhan ilahi,
Jangan lupa saksikan, tulis di status Anda. Nanti Anda, statusmu, kesaksianmu dibaca banyak orang, dan akhirnya Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Secara pribadi, saya mau berterima kasih kepada Anda yang sudah mendownload aplikasi Making Life Better. Jadi, saudara yang belum tahu bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi, saudara bisa mendownload, dan saudara Making Life Better ada di Play Store, Google Store. Saudara cukup mengetik kata Making Life Better seperti yang ada di sini, dan saudara bisa mendownload aplikasi Making Life Better gratis, tidak perlu bayar. Amin. Saudara yang sudah bergabung dan saudara mendownload aplikasi Making Life Better, jangan lupa saudara bagikan itu kepada teman-teman Anda supaya banyak orang yang diberkati. Amin. Ibu Jin Walalangi yang baru bergabung, salam. Saya senang sekali Ibu juga bergabung. Salam untuk teman-teman yang berada di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, NTT, Bali, Jawa, Sumatera, Sabah, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, banyak yang bergabung. Saya mau menyalami Anda semuanya. Dan sekali lagi, kalau Anda diberkati melalui program Making Life Better, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Share video ini supaya banyak yang diberkati. Amin. Tuhan memberkati. Yang baru bergabung karena telat nanti bisa mengikuti dari awal. Saya mengajar hari ini mengenai arti kata berdoa. Dan ternyata ada kesalahpahaman yang selama ini saya miliki dan mungkin juga Anda miliki. Maka dengan mengajarkan tentang apa arti kata doa, Tuhan bisa menolong kita, memaksimalkan hidup kita, menjadi orang Kristen yang hidup dalam doa dan mengalami keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. God bless you.